Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Jadi ini lanjutannya yang kemarin, cuma ini saya jelaskan sekilas saja ya, karena ini sudah dibahas di jenjang yang sebelumnya. Jadi persamaan kuadrat itu ada kaitannya dengan pangkat terbesar dari suatu variabel, yaitu kalau kuadrat pangkat terbesarnya itu 2. Jadi misal ada persamaan kuadrat yang bentuknya seperti ini. Jadi saya berikan contoh, nanti kurang lebih bentuknya akan muncul seperti ini. Saya salah dulu ya. Jadi bentuknya kurang lebih ada ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Ciri-cirinya ada variabel yang dia itu mengandung pangkat, atau biasanya dinamakan lupa saya namanya. Jadi pangkat terbesarnya dari variabel tersebut adalah 2. Jadi itu namanya persamaan kuadrat. Cuma dalam persamaan kuadrat ini kita hanya mempelajari yang variabelnya cuma 1, x kuadrat, x aja. Jadi variabel y-nya nanti tidak kita munculkan di dalam persamaan kuadrat ini. Nah, adapun contohnya nanti diterapkan di soal itu biasanya yang sering muncul itu berbentuk persamaan kuadrat seperti ini, seperti yang ada di dalam slide ini, di dalam. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. X kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, kita disuruh mencari solusinya, mencari selesaiannya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya ini sangat mudah karena sama dengan 0. Jadi saya tulis dulu ya. Bagaimana langkah-langkah mencari ini? X kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, langkah pertama ini kita memfaktorkan terlebih dahulu. Jadi kita faktorkan. Kalau peubahnya x kuadrat itu 1. Jadi kalau di sini kan peubahnya kan 1. Nah, kalau peubahnya 1, kecenderungannya di sini ada x, yang kemudian di sini ada x. Nah, bentuknya kurang lebih sama dengan 0. Bisa jadi nilai itu tidak bisa dikuadratkan. Cara ngeceknya tidak bisa kuadratkan nanti habis ini. Nah, kalau sudah bisa dibuat dalam bentuk yang seperti ini, langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya itu adalah kita perhatikan yang bagian belakang. Jadi kita perhatikan yang bagian konstanta, nilainya kan 4. 4 itu mungkin bisa ditulis, difaktorkan. 4 itu bisa jadi 1 kali 4. Kemudian bisa jadi 2 kali 2. Nah, terus kemudian kita cek di peubah dari x yang gak ada kuadratnya itu kan min 3. Jadi kalau di sini ada tanda negatif, ini kan tandanya negatif. Kemungkinan itu pasangan faktor yang ini kalau dikurangi itu harusnya min 3. Harusnya dapatnya 3. Kalau dikurangi hasilnya min 3. Nah, bagaimana cara nguranginya? Nah, 2 kurangi 2 kan 0. Jadi kemungkinan sih yang dipakai ini nanti yang kemungkinan ya 1 dengan 4. Jadi kita pasangkan dulu. Ini 1, ini 4. Karena di sini mintanya negatif 3, tentunya yang 4 ini yang nilainya negatif, sedangkan 1 itu yang nilainya positif. Jadi kalau begitu berapakah nilainya? Nah, x plus 1 x min 4 sama dengan 0. Berarti berapa solusinya? Solusi yang pertama, x plus 1 sama dengan 0. Ini solusi pertama. Sedangkan solusi keduanya, x min 4 sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan. X min plus 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 1. Terus yang kedua, x min 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4. Kalau begitu, himpunan penyelesaiannya ya gimana? Himpunan penyelesaiannya adalah min 1,4. Nah, ini yang namanya pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini yang namanya persamaan kuadrat. Kata persamaan muncul karena di sini ada tanda sama dengan. Jadi di persamaan ini muncul tanda sama dengan, ini yang membuat namanya persamaan kuadrat. Nah, terkadang bentuk ini juga tidak bisa difaktorkan. Jadi kalau ada persamaan x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0, ini terkadang tidak bisa difaktorkan. Ada beberapa hal yang mengakibatkan tidak bisa difaktorkan. Bisa jadi memang tidak sama dengan, nggak ada yang memenuhi sama dengan 0.
Kemudian bisa jadi mungkin perlu strategi yang lain, karena bilangannya pemfaktorannya ini bilangannya tidak bernilai yang bentuknya yang pas. Jadi misalkan bilangannya tidak bulat, tapi pencenderungan koma-koma dan lain-lain. Nah, bagaimana untuk ngeceknya? Kita bisa menggunakan rumus kuadrat, atau biasanya orang-orang mengenalnya dengan nama rumus ABC. Nah, kapan nanti tidak punya selesaian? Apabila ini B kuadrat min 4AC, biasanya itu ini disimbolkan dengan D atau determinan. Kalau nilainya ini kurang dari 0, artinya nilai B kuadrat min 4AC itu negatif, maka persamaan yang berbentuk A kuadrat min BX plus C sama dengan 0 ini tidak bisa diselesaikan. Nah, jadi contohnya bagaimana? Contohnya selesaikan X kuadrat min 2X min 4. Ini kalau disampaikan faktorkan, kalau difaktorkan itu nggak ketemu bentuk bulatnya. Jadi kalau misalkan pakai metode yang pertama seperti contoh 1, itu dicari X, di sini X, ini mau dicari sampai pusing, agak susah. Nah, bagaimana cara mudahnya? Cara mudahnya kita menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu di situ ada plus minus. Jadi X-nya itu bisa berbentuk X1, itu kita bisa menyimpulkan dengan rumus ini min B plus X yang 1 plus ya, akar B kuadrat min 4AC. Nah, seperti ini. Ini dibagi dengan 2A. Nah, boleh kayak gini. Nah, kita substitusikan dari persamaan yang awal ini, dari persamaan ini kita harus mengidentifikasi A-nya dulu. A-nya berapa? A-nya ternyata di sini A-nya 1. A sama dengan 1. B-nya berapa? Nah, dari sini ketemu B sama dengan min 2 karena plus B. Nah, C-nya berapa? C dari sini ternyata nilainya adalah min 4. Jadi kalau menggunakan rumus ABC harus bisa mengidentifikasi A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kalau ini sudah, tinggal disubstitusikan ke dalam rumus. Jadi tinggal kita ganti aja min B, berarti min 2, berarti kan 2. Nah, berarti nilainya sama dengan 2 ditambah dengan akar dari B kuadrat. B kuadrat berarti kan 2 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya tadi 1 ya. A-nya 1, A, C. C-nya itu negatif 4. Nah, negatif 4. Ini kita selesaikan dulu. Nah, yang belakang kita selesaikan. Dibagi dengan 2A. 2A itu 2 kali 1. Saya tulis saja 2. Kalau begitu berapa nilai X1-nya? Nilai X1-nya kurang lebih jadi ini. 2 plus akar 4. Jadi 4 negatif 4 dikali negatif 4 16 ya. 16 ditambah dengan 4. Atau mungkin saya tulis saja ya. 4 ditambah dengan 16. Kemudian nanti hasilnya dibagi dengan 2. Karena nggak cukup saya tulis di sampingnya. Kalau begitu X1 itu sama dengan 2 plus akar dari 4 tambah 16. Nilainya sama dengan 4 tambah 16 tahu 20 dibagi dengan 2. Nah, berapa nilainya? Ini kalau mau dicari nilainya kurang lebih, nilainya kalau dipakai ini kalau pakai kalkulator mungkin bisa ini. Mungkin kalau pakai kalkulator ketemunya sekitar ini 3,24. Nah, terus kemudian kalau X2-nya bagaimana? X2-nya itu yang negatif. Ini kan 2 ya. Nah, kalau 2 min akar 20 dibagi 2. Lalu begitu X2-nya berapa? X2-nya kurang lebih sekitar negatif 1,24. Mendekati lah. Ini saya terus mendekati 1,24. Nah, ini kalau difaktorkan ya agak pusing juga mencari nilai ini. Nah, bisanya nanti kalau tidak bisa difaktorkan atau tidak bisa menggunakan rumus pemfaktoran seperti contoh 1, sampean bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu menggunakan rumus kuadrat atau biasanya dikenal dengan nama rumus ABC. Nah, bagaimana kalau untuk pertidaksamaan kuadrat? Ciri-cirinya pertidaksamaan kuadrat itu bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat
AX kuadrat ditambah BX ditambah dengan C ini tidak sama dengan. Nah, ini nanti bentuknya ini bisa jadi bisa lebih dari 0, nah, lebih dari sama dengan, atau nanti kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0 atau kurang dari. Jadi kalau ada bentuk bentuknya yang seperti ini, nanti sebelum 0 bentuknya seperti ini yang namanya pertidaksamaan kuadrat. Terus bagaimana cara mencari solusinya? Cara mencari solusinya seperti ini. Misal diketahui ada soal yang berbentuk seperti ini. Jadi ada soal dia bentuknya itu sebagai berikut. Jadi kayak gini. Nah, ini bentuk soalnya seperti ini. X kuadrat min 7x plus 10 lebih dari 0. Jadi yang perlu ditekankan kata ini, lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya kan positif. Paham dari sini ya? Jadi nanti kalau uji tanda positif negatif, perhatikan yang ini. Ini lebih dari 0, berarti nilainya adalah positif. Jadi yang diminta nilai yang ada di sini ini bernilai positif. Bagaimana caranya? Caranya kita cari dulu pembuat nolnya. Cara mencari pembuat nolnya sebagai berikut. X kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Jadi kita cari pembuat 0 terlebih dahulu. Nah, cara mencarinya kalau ini cukup dengan memfaktorkan, karena ini saya pilih yang bilangannya yang mudah. Ini X kayak gini, ini X seperti ini. Nah, yang perlu dilihat tinggal 10 ini. Kalau bingung ya tinggal dicari aja ini. 1 kali 10, 2 kali 5. Nah, kita cari yang otak-atik yang nanti hasilnya 7. Yang hasilnya 7 ya kemungkinan ya 2 dan 5. Ini 2, 5. Karena mintanya negatif, ya ini negatif 5 ditambah negatif 2. Jadi kita otak-atik dari sini, dari nilai faktornya ini. Jadi kita ngotak-ngatiknya dari sini biasanya. Terus habis itu nilainya sama dengan 0. Nah, kalau sudah ya tinggal kita selesaikan ini. Pembuat nolnya berarti berapa? Ya X min 2 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Kita selesaikan yang ini. X sama dengan 2 atau X sama dengan 5. Nah, kalau sudah ketemu pembuat nolnya, diapakan? Ya kita cari solusinya. Cara mencarinya kalau saya biasanya menggunakan garis bantu. Misalkan di sini 2 letaknya di sini, 5 letaknya di sini. Nah, kita uji tanda nilai-nilai yang ada di tengah sini. Nah, kemudian uji tanda di sebelah kiri 2, kemudian di sebelah kanan 5. Jadi kita uji titik-titiknya. Saya memilih yang sebelah sini itu saya pilih nilainya 3. Boleh 3, boleh 4, mana sukalah. Jadi saya pilih yang di sini 3, yang sebelah 2 itu saya pilih 0, yang sebelah kanannya 5 itu saya pilih 6. Disubstitusikan 036 ke dalam persamaan ini saja kalau saya. X min 2 dikali X min 5. Coba kalau 0. Jadi ketika saya substitusikan X sama dengan 0, hasilnya adalah 0 dikurangi 2, hasilnya min 2, dikali 0 dikurangi 5, hasilnya min 5. Min 2 kali min 5 sama dengan min 10. Sama dengan 10 ya, maaf bukan min. Sama dengan 10. Kalau begitu yang sebelah kini nilainya adalah positif. Nah, bagaimana yang tengah? Yang tengah kita substitusikan X sama dengan 3. Jadinya gimana? Kita substitusikan kemana? Kita substitusikan ke ini. Nah, kita substitusikan ini. 3 dikurangi 2, hasilnya 1. Ya kan? Kemudian 3 dikurangi negatif 5, hasilnya 3 kurangi negatif 5 hasilnya berapa? Min 2. 1 dikali min 2 hasilnya negatif 2. Oh, berarti yang tengah itu nilainya adalah negatif. Nah, yang 6 kita substitusikan ke nilai X sama dengan 6, ke persamaan yang itu X min 2. 6 dikurangi 2 nilainya 4. 6 dikurangi 5 nilainya 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Oh, berarti yang sebelah sini
nilainya adalah positif. Nah, yang diminta di soal itu adalah lebih besar dari 0, yang positif. Kalau begitu solusinya yang mana? Yang positif kan yang sebelah sini. Nah, karena ini kurang dari 0, maka kita tulis himpunan penyelesaiannya sebagai berikut. Berarti kalau begitu himpunan penyelesaiannya bagaimana? HP, saya tulis sebelah sini ya. HP sama dengan himpunan X dengan sedemikian sehingga X-nya itu kurang dari 2 atau X-nya lebih dari 5. Nah, itu cara menyelesaikannya seperti itu. Jadi langkah pertama cari pembuat 0, habis pembuat 0 didapat, uji tanda di titik di tengah, titik di kiri, titik di kanan. Nah, kita coba contoh yang berikutnya, contoh 4. Nah, contoh 4 itu peubah yang X kuadrat. Peubah yang X kuadrat yang saya maksud yang ini, itu tidak saya buat 1, tapi saya buat menjadi 2. Nah, kalau 2 gimana? Langkahnya kurang lebih hampir sama. Kita mencari pembuat 0 terlebih dahulu. Kalau 2 itu ya biasanya 2X, sini pasangannya X. Nanti kalau difaktorkan nggak bisa gimana? Gunakan rumus ABC, rumus yang awal tadi. Nah, ini sama dengan 0. Kita cari kira-kira berapa? 28. Nah, 28 itu difaktorkan juga boleh. Faktornya 28 berapa aja? 1 kali 28, 2 kali 14. 3 bisa enggak ya? 3 kali berapa ya? 3 kayaknya susah ya. Coba kalau 4 kali berapa? 7 ya? 4 kali 7, 4 kali 6 aja berapa? 4 kali 6 24. Iya betul, 4 kali 7. 4 kali 7, 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 7 kembali lagi. Jadi sudah sampai itu. Nah, sekarang di sini ada 2. Di sini ada 2, kita otak-atik 2 kali berapa? Kalau dikalikan di sini, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 18. Nanti ketemunya ternyata ininya di sini adalah 7, di sini adalah 4. Cuma karena nilainya plus, kemungkinan ini plus, ini plus. Nah, untuk ketemu bentuk ini kalau belum bisa perlu banyak latihan. Jadi semakin sering latihan nanti memfaktorkannya semakin mudah. Kalau nggak percaya ini 2 kali 7 kan ketemunya 14 ya. 14 tambah 4 18. Oh, tepat. Nah, jadi ngakalinya gini. 2 kali 7 nanti hasilnya ditambah dengan 4. 2 kali 7 14 ditambah 4 hasilnya 18. Nah, ketemu otak-atik ini perlu latihan. Pak, kalau saya nggak bisa pakai ini, Pak, pakai cara yang mudah, menggunakan rumus ABC aja, rumus ABC yang atas tadi. Tapi kalau bisa pakai ini lebih cepat. Nah, kalau begitu ini berapa solusinya? Solusi pertama ini. Berarti kalau begitu solusinya adalah ini. Bukan solusi, pembuat nolnya adalah 2X plus 4 sama dengan 0. Ini pembuat 0 pertama, atau X plus 7 sama dengan 0. Ketemunya berapa ini? Ketemunya 2X sama dengan negatif 4. X sama dengan min 2. Nah, yang satunya X plus 7 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 7. Nah, kalau sudah, langkahnya sama. Kita buat tanda sini. Ini negatif 2, ini 7. Negatif 7. Oh, kebalik ya. Maaf, salah. Harusnya kan yang lebih kecil diletaknya di sebelah kiri. Ini negatif 7, ini negatif 2. Nah, kita pilih titik-titik di antara ini. Yang tengah itu di sini. Nah, saya memilih negatif 3. Yang sebelah kanan, yang sebelah sini saya pilih 0. Sebelah sini saya pilih negatif 8. Disubstitusikan kemana? Disubstitusikan ke persamaan ini. Kita substitusikan ke persamaan tadi. Nah, 2X plus 4 dikali dengan X plus 7. Kita substitusikan ke persamaan ini. Untuk awal kita coba pilih yang negatif 8. Jadi X sama dengan negatif 8. Disubstitusikan ke persamaan yang ini. Nah, ini langsung aja apa pelan-pelan. Ini negatif ya, ada negatifnya. Nah, kalau pelan-pelan ya gini aja.
2x, x-nya saya ganti negatif 8. 2 kali negatif 8 ditambah 4 dikali dengan negatif 8 ditambah 7. Berapakah nilainya? 2 kali negatif 8 negatif 16 ditambah dengan 4 hasilnya negatif 12. Betul ya? 16 ditambah 4 ya, 12 kan. Kalau ini negatif 8 tambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 1. Negatif 12 tambah dikali negatif 1 hasilnya adalah 12. Berarti yang 11 ini nilainya adalah positif. Nah, sekarang yang tengah itu adalah X sama dengan min 3. Jadi kita substitusikan X sama dengan min 3. Kita substitusikan persamaan yang ada tanda merahnya itu. Kita substitusikan 2 kali negatif 3 ditambah 4 dikali dengan negatif 3 ditambah 7. Berapa solusinya? Solusinya 2 kali negatif 3 negatif 6 ya, tambah 4 hasilnya adalah negatif 6 tambah 4 negatif 2 dikali dengan negatif 3 tambah 7 hasilnya adalah 4. Negatif 2 kali 4 ketemu nilainya adalah negatif 8. Oh, berarti yang tengah ini bernilai negatif, negatif 8. Nah, sekarang kita cek yang sebelah kanan, 0. Saya substitusikan sini, X sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan tadi, ketemunya adalah 2 kali 0 ditambah 4 dikali dengan 0 ditambah 7. Nah, berapa ini? 2 kali 0, 0 tambah 4 hasilnya 4, 0 tambah 7 hasilnya 7. 4 kali 7 sama dengan 28. Nah, 28 ini nilainya positif. Berarti yang sebelah sini ini bernilai positif. Nah, dari sini yang diminta yang gimana? Cek di sini. Cek persamaan awal. Nah, tanda persamaannya kan ini. Kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 itu artinya ya kurang dari 0. Yang diminta itu adalah yang negatif. Terus kemudian ada sama dengannya. Karena ada sama dengannya, berarti nilai yang ada titik yang membuat nolnya itu termasuk di dalamnya. Jadi kurang dari 0. Ini loh, yang atas ini loh, perhatikan yang ini. Kurang dari 0. Perhatikan yang ini, yang saya tulis ini. Kurang dari 0, itu artinya negatif. Nah, kalau begitu yang diminta yang mana? Yang diminta itu berarti yang ini. Kan kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0. Nah, kalau begitu bagaimana menulis himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya sebagai berikut. HP X sedemikian hingga atau dengan syarat X-nya itu antara negatif 7 sampai dengan negatif 2. Nah, ini caranya menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Baik, sementara itu dulu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.